asamtu billah fawat wa amri lallah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal fatih lima sabaq wan nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wali itu banyak loh ya sebenarnya. Wali Allah itu terkadang masih tersembunyi atau dikatakan mastur gitu kan. Karena wali ada yang masyhur atau mastur. Masyhur itu tersohor gitu kan. Kalau mastur kan tersembunyi gitu. Nah, di Jawa itu kan yang masyhur itu seperti halnya Wali Songo gitu kan. Kalau di daerah lain juga ada gitu kan. Misalkan di Bali ada Wali Tujuh Bali. Ada lagi yang daerah Bugis itu kan Sulawesi Wali Tujuh juga ada gitu. Nah, kadang ada yang daerah-daerah terpencil itu pasti ada walinya. Cuman jarang yang mengetahui kalau di daerah luar negeri selain Timur Tengah sama Indonesia itu ada nggak wali-wali Allah juga yang seperti itu gitu. Ada. Contohnya misalkan siapa sih yang nggak tahu Malaysia gitu kan. Malaysia itu negara yang masih kental dengan adat kerajaannya gitu kan. Malaysia selain negara yang lumayan maju, bisa dikatakan seperti itu. Nah, di sana itu ada sosok wali Allah yang tingkat tinggi, papan atas gitu kan. Daerah Malaysia itu ada suatu tempat yang dinamakan Batu Pahat ya. Daerah Batu Pahat itu dulu ada cerita itu pesawat. Pernah ada pesawat itu pas waktu di atas udara itu pilot atau kokpitnya itu melihat cahaya yang center dari bawah sampai ke atas langit gitu kan. Nah, beberapa kali tapi penasaran, cuma nggak tahu itu apa, cahaya apa nggak tahu. Nah, suatu ketika si pilot itu bertemu dengan temannya. Nah, temannya itu mengajak untuk silaturahmi di daerah Batu Pahat. Ternyata di daerah situ ada rumah kecil sederhana. Tuh pas bersilaturahmi di situ ada seorang habaib. Nah, temannya yang ngajak ke tempat rumah habaib tadi itu, si pilotnya tadi itu mengingat tuh, kalau seumpama saya pas waktu naik pesawat ada cahaya yang center itu, kalau dikira-kira itu daerah sini gitu, apakah di sini gitu kan. Ternyata memang benar, dari rumahnya beliau itu tadi, rumahnya Habib Sepuh itu tadi, cahaya yang sampai ke atas itu. Karena mungkin usulnya beliau ini usul ilallah. Jadi wali kan pasti usul, kalau nggak usul bukan wali. Usulnya itu dirinya sama Allah itu usul, nyambung. Itulah senternya cahaya itu sampai ke atas kelihatan gitu loh. Selain itu ada yang cerita itu, saya ingat waktu saya sempat ada kesempatan untuk ngopi sama Mbah Yai Husairi Zubair. Jadi masih keluarganya Mbah Maimun Zubair dari Rembang, Jawa Tengah. Ketemunya di Surabaya gitu loh. Dan beberapa kali ketemu sih. Cuman waktu itu ketemu di areal kompleks makamnya Sunan Ampel Surabaya. Di situ sempat ngopi santai itu kan. Nah, beliau bercerita, Mbah Yai Husairi Zubair itu dulu waktu masih belajar di Timur Tengah, tepatnya ikut Syekh Maliki, teman Syekh Maliki. Nah, beliau itu sempat diajak sama beberapa santrinya juga yang lain, beberapa santrinya Syekh Maliki maksudnya, beberapa santrinya Syekh Maliki yang lain itu diajak untuk sowan sungkem ke makomnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Di waktu sowan sungkem Syekh Maliki itu di depan kan, barisan paling depan, mimpin jamaah itu kan untuk ziarah sowan itu tadi. Situ nggak cuma Syekh Maliki saja, tapi jamaah yang ikut tadi itu murid-muridnya Syekh Maliki termasuk Mbah Yai Husairi Zubair itu bisa mendengarkan suara dari makam Kanjeng Nabi. Jadi ada dialog antara Syekh Maliki dengan Kanjeng Nabi. Nah, di situ ada dialog yang singkatnya seperti ini. Selain yang disebutkan oleh Syekh Maliki, siapa lagi yang dicintai sama Nabi Muhammad itu? Nah, Nabi Muhammad menjawab, saya cinta orang Indonesia. Suara itu terdengar sama jamaah-jamaah murid-muridnya Syekh Maliki juga yang di belakangnya Syekh Maliki tadi itu. Nah, seketika Syekh Maliki itu langsung berdiri menghadap ke belakang. Dari kalian semua siapa yang dari Indonesia? Angkat tangan gitu kan. Nah,
termasuk ya aku Syahri Zubair angkat tangan itu. Saya Maliki bilang gini, saya cinta Indonesia karena Nabi cinta Indonesia. Kanjeng Nabi mencintai orang Indonesia itu meskipun banyak yang belum pernah ketemu, tapi mahabbah cintanya itu sangat tinggi. Masya Allah. Jadi lumayan sangat bangga sebagai orang Indonesia gitu kan. Meskipun saya senakal ini gitu. Dari kisahnya Yaiku Syahri Zubair tadi yang menceritakan tentang saya Maliki yang dialog dengan Kanjeng Nabi. Selain itu saya teringat ada kisah itu tentang saya Maliki yang sowan silaturahmi ke Malaysia, tepatnya di Batu Pahat. Di Batu Pahat itu Syekh Maliki menemui ulama sepuh yang di Batu Pahat, yang rumahnya sederhana tadi itu, yang senter dari rumahnya itu cahayanya sampai ke langit gitu kan. Syekh Maliki ini masuk sendiri, yang lain suruh tunggu di depan gitu. Waktu beberapa saat Syekh Maliki itu dialog ngobrol dengan ulama sepuh tadi. Setelah bercengkrama dialog dengan sepuh tadi itu, Syekh Maliki memohon doa, istilahnya minta berkah doa dari ulama Habib Sepuh tadi itu. Habib Sepuh itu mendoakan Syekh Maliki apapun hajatnya semoga terkabul itu kan. Ternyata langsung sesaat waktu itu juga gitu kan, sosoknya langsung nyata tuh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW rahmatullahi alamin. Beliau muncul di situ di tengah-tengah antara Syekh Maliki dengan Habib Sepuh tadi itu. Tak tahan langsung Syekh Maliki menangis gitu kan. Setelah lama cukup lama untuk di dalam rumahnya Sepuh tadi itu, Syekh Maliki keluar dengan masih menggenang air mata. Cuman yang di depan itu tidak berani untuk tanya dulu gitu loh. Setelah kembali ke Timur Tengah, ke Mekah gitu. Pada suatu kajian itu Syekh Maliki sempat menceritakan bahwasanya waktu itu ada yang ikut serta yang nunggu di depan dalam rumahnya Habib Sepuh tadi itu, yang mau tanya tapi tidak berani. Itu diceritakan langsung sama Syekh Maliki gini, ada nggak yang ingat waktu saya keluar dari rumah kecil yang di Malaysia, Habib Sepuh itu? Oh iya, itu kenapa Abuya gitu kan? Kalau santrinya Syekh Maliki kan manggil beliau itu Abuya gitu. Kenapa Abuya gitu? Gimana Abuya gitu? Nah akhirnya Abuya Maliki menjawab, di sanalah saya terkabul hajat. Hajat yang bagaimana Abuya? Karena beberapa kali waktu biasa sowan sungkem ke makomnya Kanjeng Nabi, Syekh Maliki hanya mendengar suaranya saja gitu. Tapi selain itu memang bisa ketemu sama Nabi, cuman dalam mimpi, bukan nyata gitu istilahnya. Dan alhamdulillah berkat dari doanya Habib Ali Alidrus Batu Pahat Malaysia, di sanalah Nabi Muhammad urun rawuh mau datang dengan jasad yang nyatanya itu, tidak dalam mimpi dan tidak cuman dari suara. Masya Allah. Begitu mulianya ketinggian tingkatannya, kewaliannya dari Habib Ali Alidrus Batu Pahat Malaysia, sehingga seketika mendoakan Syekh Maliki saja itu Kanjeng Nabi mau datang, mau menampakkan wujud jasad asli. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin.